Jadi cerita ini bisa dibaca selengkapnya di kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah karangan Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Jadi yang ngarang ini Ba'alawi sendiri, kitab As-Segaf, kitab Al-Istizadah itu. Jadi saking terkenalnya bahwa Indonesia khususnya Jawa adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja pada Belanda kafir, penjajah dengan gaji tinggi, sampai-sampai di Yaman itu ada syair terkenal dan biasa dinyanyikan untuk meninakutukan anak. Penyairnya bernama Muhsin bin Alwi As-Segaf. Syair itu berbunyi, min ta'ru'in wa syabbin qalu lahu izan di Jawa hata dunya na'rus laka wa nulqi harawah. Jadi ini syair kalau kita dulu ya ketika mau menidurkan anak kita nina tubuh seperti itu. Tapi di sana itu nyanyiannya tidak nina tubuh, tapi ayo pemuda-pemuda nanti nak kalau kamu sudah besar ayo kerja ke Jawa, kamu akan menjadi orang sukses nanti. Jadi menyuruh anak-anak yang sudah dewasa untuk pergi ke Jawa untuk bekerja supaya dapat uang banyak dan bisa cepat menikah. Di dalam kitab Al-Istizadah bahkan dijelaskan bahwa imigran Yaman itu termasuk Ba'alawi gajinya mahal. Jadi mahal memang, bayar mahal. Jadi bahkan kitab ini juga menyebutkan bahwa gaji Habib Utsman bin Yahya sebagai pegawai pemerintah Belanda dari bidang keagamaan dengan jabatan Mufti Batavia adalah 600 gulden. Ini yang pertama. Satu gulden itu 77.000 rupiah kalau saya. Jadi kalau 600 kali 77.000 yang dengan kalikan aja, hampir 6 juta. Kalau sekarang belum tambahan lain-lain. Nah kalau Sunogogronya itu gajinya 1.200 gulden kali 77.000. Satu guldennya 77.000 rupiah. Jadi jabatan Mufti Betawi itu adalah atas pemberian Belanda, bukan pemberian ulama-ulama pribumi. Bahkan fatwa Habib Utsman bin Yahya terkadang berseberangan dengan fatwa ulama pribumi sehingga beliau sering berpolemik dengan ulama pribumi. Termasuk ketika beliau mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumat. Saya punya filenya, saya punya teks doanya, doa yang dibaca oleh Habib Utsman bin Yahya untuk Ratu Wilhelmina, mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumat. Juga ketika beliau menentang seruan jihad melawan Belanda yang dikumandangkan oleh ulama pribumi Banten. Jadi ketika ada pribumi yang melawan pemerintah Belanda itu selalu dilawan oleh Habib Utsman bin Yahya dengan fatwa haram, ekstremis, pemberontak. Jadi ada Gegen Cilegon 1888, termasuk perang paling lama di Nusantara itu perang Aceh. Itu Sunogogronya juga mengandalkan fatwa dari Habib Utsman bin Yahya. Jadi kalau ada yang membela mati-matian atas perjuangan jasa-jasa Habib Utsman bin Yahya, itu berarti dari golongan Ba'alawi sendiri. Ya wajar memang golongan mereka, tapi itulah kebenaran. Versi siapa? Kalau versi Indonesia, Habib Utsman bin Yahya adalah pengkhianat, penjilat. Tapi kalau versi Ba'alawi, ya pahlawan, pejuang. Jasa besar Habib Utsman bin Yahya dalam meredam perlawanan rakyat Banten dan Aceh yang dikomandoi oleh para ulama Nusantara membuat kaum Habib yang mengklaim sebagai zuriat Rasulullah akhirnya mendapat tempat yang sangat istimewa di hati pemerintah kolonial Belanda. Bersama dengan keturunan Cina, status sosial kaum Habib pun ditempatkan sebagai kasta nomor 2 setelah bangsa Eropa. Sedangkan bangsa pribumi Nusantara ditempatkan di kasta nomor 3 yang notabene adalah kasta yang paling rendah di antara kasta-kasta yang dibuat oleh kolonial Belanda. Seandainya kaum Habib imigran Yaman itu peka dan memiliki sikap tenggang rasa terhadap kaum pribumi Nusantara yang sesama beragama Islam, niscaya mereka akan menolak dengan tegas kasta sosial yang diberikan oleh kolonial Belanda dan memilih untuk berada di kasta nomor 3 bersama kaum pribumi Nusantara. Namun pada kenyataannya, mereka justru menikmati kasta nomor 2 dan sama sekali tidak memperdulikan kaum pribumi Nusantara yang diberi kasta paling rendah oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan saking menikmati kasta sosial yang menempatkan mereka di atas kaum pribumi Nusantara, kaum Habib pun terus mempertahankan kasta sosial pemberian Belanda tersebut hingga sekarang. Maka jangan heran jika kaum Habib merasa bahwa golongan mereka adalah golongan paling mulia yang wajib dihormati dan dimuliakan oleh golongan manusia lainnya. Perlakuan istimewa kolonial Belanda kepada imigran Yaman itulah yang kemudian membuat orang-orang di negeri Yaman sana semakin banyak yang berbondong-bondong pergi ke bumi Nusantara, hingga pada akhirnya hal tersebut justru menjadi konflik sesama imigran Yaman, dan sebab konflik itulah ulama mereka di negeri Yaman sana terpaksa berlayar juga ke bumi Nusantara untuk mendamaikan umatnya.
Disinilah awal mula orang Yaman yang benar-benar seorang ulama datang ke bumi Nusantara, di mana kedatangan mereka adalah untuk mendamaikan umatnya, bukan untuk berdakwah kepada orang-orang pribumi Nusantara, sebab di Nusantara kala itu sudah banyak kiai atau ulama yang keilmuannya telah mendunia. Maka jika di masa sekarang ada dari kalangan Habib yang mengklaim bahwa kedatangan datuk-datuk mereka adalah untuk mencetak ulama dan kiai di bumi Nusantara, maka Anda semua sebagai kaum pribumi sudah tahu bagaimana cerita sesungguhnya. Kita akan sambung kisah selanjutnya pada edisi mendatang tentang bagaimana keseruan ulama mereka yang akhirnya gagal mendamaikan umatnya yang sedang berkonflik di negeri kita, supaya umat Islam bangsa Indonesia sadar tentang siapa kaum Habib sesungguhnya, tenaga kerja yang didatangkan oleh kolonial Belanda yang dibranding sebagai Suriat Rasulillah untuk meredam perlawanan bangsa Nusantara kepada penjajah kafir Hindia Belanda.